Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya selalu kebajikan. Selamat siang, kami dari kelompok Tiang Lala. Dengan saya, Ari Wijaya Simanjuntak dengan NIM 2317-13028. Saya Naya Tari Sepagasoro dengan NIM 2312-059. Nama saya Rizka Siswa Sumada Panjaitan dengan NIM 2317-13024. Saya Lampas Veronica dengan NIM 2317-13012. Di sini kami akan membuat video penjelasan terkait mata kuliah pengukuran minyak dan gas, yaitu dengan judul Eksperimen Minyak dengan dosen pengampu Ibu Dr. Martaliana SSI. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan bereksperimen tentang minyak, air, dan sabun. Kira-kira gimana ya? Yuk saksikan. Alat dan bahannya ada air, minyak makan, mama lemon, sendok, dan gelas. Selanjutnya, kita tuangkan air ke dalam gelas. Lalu, kita tuangkan minyak makan ke dalam gelas. Lalu yang terakhir, kita tuangkan mama lemon ke dalam gelas. Nah, sekarang kita aduk air, minyak, dan mama lemon tadi dengan menggunakan sendok agar mereka tercampur rata. Kita aduk sampai rata. Nah, setelah kita aduk, kita sudah bisa melihat reaksi dari air, minyak makan, dan mama lemon tersebut. Lihat dong. Oh ya, tapi kenapa ya air dan minyak itu nggak bisa menyatu? Tapi kalau dicampur sabun, dia malah bisa nyatu. Kenapa ya kira-kira? Penasaran ya? Yuk sekarang saksikan. Nah, pada percobaan kita kali ini menggunakan minyak, air, dan sabun. Pada awalnya ketika minyak dan air disatukan itu tidak bisa menyatu. Karena apa? Karena itu minyak memiliki sifat non-polar, sedangkan air memiliki sifat polar. Sehingga oleh karena itu, ketika minyak dan air disatukan, minyak kita akan selalu mengapung di atas permukaan air. Namun, ketika kita menambahkan sabun, campuran pasti mulai berubah. Sabun memiliki dua sisi. Satu sisi suka air yaitu hidrofilik, dan satu sisi suka minyak yaitu hidrofobik. Kedua sisi ini membuat sabun mampu mengikat air, minyak secara bersamaan sehingga minyak bisa pecah menjadi bagian-bagian kecil dan akhirnya tercampur dengan air. Proses ini disebut emulsifikasi. Pertama, ketika minyak dituang ke dalam air, minyak akan mengapung di permukaan. Hal ini terjadi karena densitas minyak lebih rendah dibandingkan air. Selain itu, minyak bersifat non-polar, sedangkan air bersifat polar, sehingga keduanya tidak dapat bercampur. Inilah yang dalam industri migas menjadi dasar penting saat memisahkan water cut, mengukur kemurnian minyak, hingga menghitung volume bersih. Selanjutnya, ketika kita tambahkan sabun atau deterjen, sabun akan bertindak sebagai emulsifier, yaitu mengikat bagian minyak dan air. Akibatnya, minyak yang sebelumnya terpisah mulai terpecah menjadi droplet kecil dan terlihat seperti menyatu. Fenomena ini menggambarkan bagaimana emulsi minyak air dapat terbentuk di lapangan dan sering menjadi tantangan dalam pengukuran minyak karena dapat mempengaruhi akurasi pengukuran, densitas, volume, dan kandungan air. Melalui percobaan sederhana ini, kita melihat bahwa karakteristik minyak yaitu densitas rendah, sifat non-polar, dan kecenderungan membentuk emulsi sangat berpengaruh dalam proses pemisahan dan pengukurannya. Pemahaman dasar ini menjadi fondasi untuk memahami alat ukur migas seperti oil meter, separator, water cut meter, hingga tangki ukur. Kira-kira dari penjelasan tadi udah dong, ternyata begitu ya proses penyatuan air, minyak, dan sabun. Pada percobaan sebelumnya kan itu membahas tentang proses penyatuan minyak, air, dan sabun. Nah, kira-kira gimana ya jika minyak dicampur garam, air dicampur garam? Gimana ya reaksinya? Yuk, saksikan! Untuk eksperimen selanjutnya, kita tuangkan minyak makan ke dalam gelas. She ain't got no money.
Selanjutnya dituangkan garam, lalu diaduk sampai merata. She talks kinda lazy and people say she's crazy and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary grows and no. Nah, di sini kita sudah bisa lihat bagaimana reaksi dari minyak makan dicampur garam. Something about a hand on mine. It's a feeling that's fine and I just gotta say, hey. Untuk eksperimen yang terakhir, kita tuangkan air ke dalam gelas, It's kinda wild and free. selanjutnya kita tuangkan garam ke dalam gelas, Nobody knows like me. lalu diaduk sampai merata. People say she's crazy and her life's a mystery. Nah, di sini sudah bisa kita lihat bagaimana reaksi air dicampur garam. Eksperimen mencampurkan minyak dengan garam serta air dengan garam merupakan cara sederhana namun sangat efektif untuk memahami sifat fisik fluida, khususnya minyak, yang menjadi dasar dalam sistem pengukuran pada industri minyak dan gas. Ketika minyak dicampurkan dengan garam, tidak terjadi perubahan seperti pada sifat minyak. Hal ini karena minyak bersifat non-polar, yaitu tidak larut dalam air maupun larut dalam larutan garam, dan densitasnya tetap lebih rendah meskipun garam ditambahkan ke dalam campuran. Dengan demikian, minyak akan tetap mengapung di atas, membentuk lapisan jelas yang terpisah dari larutan garam. Perilaku terpisah ini sangat penting dalam proses pemisahan fluida di industri. Misalnya pada oil water separator, pengukuran kadar air dalam minyak atau water cut, hingga kalibrasi tangki dan pengukuran densitas minyak. Sebaliknya, ketika air dicampur dengan garam, garam akan larut sepenuhnya karena air bersifat polar dan mampu memecah ion natrium serta klorida. Larutan garam ke dalam air meningkatkan densitas larutan, namun tidak mengubah interaksi antara air dan minyak. Justru perbedaan densitas antara minyak dan air menjadi semakin jelas. Dalam banyak aplikasi pengukuran, perbedaan densitas dan ketidakmampuan minyak untuk bercampur dengan larutan lain ini digunakan untuk perhitungan volume, pemisahan fase, pengukuran tekanan hidrostatik, dan evaluasi kualitas minyak. Melalui eksperimen sederhana ini, kita dapat melihat bahwa minyak selalu mempertahankan karakternya, tidak bercampur, mengapung, dan membentuk lapisan sendiri. Sebuah prinsip dasar yang menjadi landasan penting untuk memahami sistem pengukuran di industri minyak dan gas. Dari percobaan-percobaan kita tadi dapat disimpulkan bahwa minyak selalu mempertahankan karakter alaminya, yaitu tidak dapat dicampur dengan air meskipun telah diberikan pelakuan tambahan seperti penambahan garam. Hal ini terjadi karena memiliki massa jenis yang rendah dan sifat non-polar sehingga tetap berada di bagian atas dan tidak terpengaruhi oleh perubahan yang terjadi pada air. Sementara air garam mengalami peningkatan massa jenis. Minyak tetap mempertahankan bentuk, presisi, dan sifat fisiknya. Inilah yang menunjukkan bahwa minyak tetap stabil dan konsisten terhadap perubahan lingkungan. Sebuah karakter penting dalam sistem pengukuran minyak dan gas. Sekian penjelasan dari kami.